sampai saat ini hasil visum belum keluar. Kemudian sebelum hasil visum dari pihak rumah sakit terpadu Dompet Duafa Bogor. Kalau mereka sudah tahu penyebab lukanya, hanya saja mereka pihak rumah sakit terpadu Dompet Duafa tidak bisa memberitahu kepada rekan-rekan media karena itu hak privasi pasien. Begitu ya. Karena yang kita harapkan saat ini untuk kasus tersebut supaya terang benderang, ya rekam medisnya dong ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sampai saat ini hasil visum belum keluar. Kemudian sebelum hasil visum dari pihak rumah sakit terpadu Dompet Duafa Bogor. Kalau mereka sudah tahu penyebab lukanya, hanya saja mereka pihak rumah sakit terpadu Dompet Duafa tidak bisa memberitahu kepada rekan-rekan media karena itu hak privasi pasien. Begitu ya. Karena yang kita harapkan saat ini untuk kasus tersebut supaya terang benderang, ya rekam medisnya dong ya. Visumnya dong, karena saksi nggak ada ya. Saksi nggak ada, proyektil tidak ditemukan. Tanjung Merawa, oke, Tanjung Merawa siap. Saya dulu pernah ke Tanjung Merawa itu ikut audisi dakwah Indosiar, aksi ya. Kemudian kenapa saya katakan ada indikasi untuk mengadu domba? Karena gini guys, gini ya. Saya tidak bersuudzon kepada pihak kepolisian, tidak. Hanya saja udah seminggu ya. Karena gini, nanti, ini kan si Bahar udah ngomong duluan. Dia paling nggak suka drama-dramaan. Jadi dengan kata lain, dia tetap mengokohkan, ngotot, meyakinkan orang-orang kalau dia adalah korban penembakan OTK, orang tak dikenal. Walaupun tidak ditemukan di situ proyektil, tidak ada bercak darah di TKP, kemudian tidak ada saksi mata, tapi si Bahar ngotot kalau dia adalah korban penembakan. Bung Lubis mengatakan, ada kurang lebihnya seminggu setahu saya dari berita-berita update. Itu belum ada keluar hasil visum, belum ada ini. Bukan berarti mendesak pihak kepolisian. Ya, saya tidak punya hak untuk mendesak itu kepada aparat yang menangani kasus ini. Cuma bertanya, kok belum keluar, Pak Polisi? Kira-kira hasil visum itu berapa lama sih keluarnya? Ujar Bung Lubis. Oke, berarti ngotot harus penembakan. Nah, seandainya ini dituruti, dia korban penembakan, maka saya tanya, yang berhak memegang senpi itu di negara ini siapa? TNI Polri kan? Atau beberapa orang yang ngurus izin. Ngurus izinnya jadi boleh kepemilikan senjata api. Jadi kalau itu dituruti, itu sama saja dengan menggiring rakyat, menggiring umat supaya curiga kepada rezim, curiga kepada aparat, oknum, gitu. Satu, ya. Yang kedua, seandainya nanti terbukti kalau ini bukan beneran, alias ini settingan, bohongan, drama, maka kembali ke yang tadi, di awal si Bahar sudah ngotot kalau ini bukan drama, kalau dia benar-benar korban. Tapi nanti seandainya terbukti
Ya, seandainya terbukti kalau ini bohongan, ini settingan, ini cuma drama dengan alasan-alasan tertentu, maka atas statement dia yang di awal tadi, kalau dia korban, itu memicu, ya, itu memicu adu domba. Adu domba apa? Supaya pengikutnya secara khusus, rakyat Indonesia secara umum tidak percaya kepada pihak kepolisian. Mau diadu domba kita. Mau diadu domba. Solusinya gimana? Ya kita jangan mau diadu domba. Gitu. Jangan mau diadu domba. Dan saya berharap aparat yang menangani kasus ini, yuk mainkan secara profesional. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang ditakuti. Ada indikasi itu ada, bro. Ya, indikasi itu ada. Bahar pengennya dari pihak aparat, dari pihak kepolisian mengakui, mengiyakan kalau si Bahar korban penembakan OTK. Ya, kalau itu terbukti kan menarik simpati, ya, dari orang-orang. Taufiq Iqbal Johar, selamat malam saudaraku, selamat malam juga bang. Tapi saya buat teman-teman itu akun yang komen barusan itu bukan Bang TIJ. Bukan, walaupun namanya Taufiq Iqbal Johar. Bukan itu. Paham ya kira-kira? Paham. Jadi tanpa saksi, tanpa ada di situ ditemukan bercak darah, tanpa ada ditemukan proyektil, maka Bahar tetap ngotot. Kalau nggak terbukti, bisa dituntut balik nggak bang? Ya itu nanti dia, meskipun nggak ada yang nuntut, prosedur hukumnya udah seperti itu, laporan palsu kan? Kalau itu tidak terbukti, kalau itu cuma settingan, kalau itu cuma drama, bohongan, maka nanti akan muncul suara-suara yang menggaungkan jualan PKI lagi. Itu akan muncul. Di awal kan udah kelihatan. Di awal sebelum kasus ini begitu mencuat sampai sekarang, berita yang pertama menyebarkan itu penembakan kepada Bahar. Pihak ketiga sudah bermain, hati-hati PKI bangkit, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti kalau nanti terbukti, ya, terbukti ini hanya settingan, ini hanya drama-dramaan si Bahar, ya, untuk pengalihan isu dari keadaan dia yang sudah terpojok, maka nanti akan muncul suara dari kelompoknya. Hati-hati, ulama ditembak, gitu. Kebangkitan PKI, hati-hati, Polri disusupi, akan muncul nanti suara-suara itu. Jadi mau bikin permainan yang wah gitu, ya. Kalau tidak terbukti nanti, maka dari kelompoknya yang mengatasnamakan umat Islam, jadi seolah-olah itu suara umat Islam seluruh Indonesia, ya. Nah, dari kelompok itu akan menyerang kepada institusi kepolisian nanti, tidak percaya kepada hasilnya, bersekongkol, dan seterusnya. Apabila tidak terbukti, mereka akan teriak-teriak kriminalisasi ulama. Begitu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.